sih dari tadi aku nungguin loh di sini. Ini udah jam berapa ya ini? Kak Anis, ayo kita mau liburan loh. Hari ini kan libur, ayo turun. Aku udah beli apa nih namanya? Topi. Wah, topinya sangat bagus nih, harganya juga mahal sekali. Kak Anis, pasti ini ribut-ribut aja. Kita kan Apa mau nih ke kok bagus? pantai hari ini, Mana? libur ya. Tapi ini kan hari Minggu, lupa ya. Kan Oh, kita harus iya. ibadah dulu. Bener ya? Iya, tapi ini bagus buat kakak ya. Bagus. Ya, sebelum kita ke pantai, healing-healing, kita ibadah dulu ya. Oke, baiklah. Kita berdoa dulu ya. Ya, ajak adik-adik dulu dong. Oke, kita ajak adik-adik yang ada di rumah untuk beribadah skala minggu bersama-sama. Yuk. Yuk, semuanya semangat. Shalom adik-adik Shalom. semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa, senyum gembira, pasti aku bisa. Yes. Puji Tuhan, kita ketemu lagi di minggu ini. Semuanya dalam keadaan sukacita. Wah, luar biasa ya. Kakak di sini, Kak Anis maupun Kak Dian mau ngajak adik-adik yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada saat ini untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan ya. Yuk, kakak ajak semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Hari yang baik Tuhan berikan bagi setiap kami. Minggu yang luar biasa Tuhan sediakan bagi setiap kami untuk beribadah bersama-sama di dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah kami dengan penuh sukacita karena kami begitu mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita bersukacita karena kasih Tuhan begitu besar bagi kita. Amin. Amin. Sama-sama katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. katakan hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Sama-sama bersukacita, bersorak-sorai buat Tuhan, beri tepuk tangan karena Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Kak Dian, Iya. Kak Anis ada game nih, pertanyaan buat Apa adik-adik di tuh? rumah juga. Kalau anak monyet ada di mana ya? Di atas pohon. Oke, kalau cacing? Cacing itu ada di atas rumah. Kok di atas rumah? Terus di mana dong? Di dalam tanah Oh, dong. di dalam Iya. tanah. Nah, satu lagi. Kalau anak-anak Tuhan harusnya ada di dalam gereja. Betul sekali. Yuk sama-sama, yuk. Anak monyet
di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Sekali lagi, anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan, panjang sabar itu anak Tuhan, panjang sabar itu anak Tuhan. Nah, jadi Kak Dian, Iya. anak Tuhan itu harus panjang sabar, nggak Tidak- boleh marah-marah. betul, harus ramah seorang Iya. terhadap yang lain. Seperti Ebil kita semester ini ya, Iya, ramah ya. keramahan, betul banget. Oke, adik-adik semuanya, mari yang sudah bisa membuka Alkitab dan bisa membaca, yuk kita buka Alkitab kita di Mazmur 91 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-16. Ya, kita baca di dalam hitungan yang ketiga, kita mau deklarasikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, oke. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Hujaniku dengan apimu, dengan anginmu, berhembuslah di hidupku. Hujaniku pengampunanmu, kesabaranmu,
pemulihan di hidupku. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Ku rasakan urapanmu, ulurkan tangan kasih-Mu. Ku rasakan jamahan-Mu. Adik-adik semuanya, kita lebih sungguh lagi angkat pujian ini. Hujaniku, hujaniku dengan api-Mu, dengan angin-Mu, berhembuslah di hidupku, di hidupku. Hujaniku, hujaniku pengampunan-Mu, kesembuhan, pemulihan. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Ku rasakan urapan-Mu, ulurkan tangan kasih-Mu. Ku rasakan jamahan-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Ku rasakan urapan-Mu, ulurkan, ulurkan tangan kasih-Mu. Ku rasakan jamahan-Mu. Ku rasakan, ku rasakan jamahan-Mu. Ku rasakan, ku rasakan jamahan-Mu. Ku rasakan jamahan-Mu. Mari sembah Tuhan, mari menyembah Tuhan. Haleluya, katakan terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, terpuji nama-Mu Yesus, Yesusku. Roh Kudus hadir di sini. Ku rasakan urapan-Mu, ulurkan tangan kasih-Mu. Ku rasakan jamahan-Mu, ku rasakan jamahan-Mu. Ku rasakan jamahan-Mu. Ku rasakan, ku rasakan jamahan-Mu. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kita bersyukur hari ini kita bisa kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh bersekutu kembali dalam ibadah raya hari Minggu. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau beri Tuhan, sehingga kami boleh memuji Engkau, kami boleh memuliakan Engkau. Biarlah setiap pujian penyembahan kami yang kami naikkan menyenangkan hati Tuhan. Saat hati Tuhan disenangkan, maka berkat-berkat Tuhan atas kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami akan mendengar firman-Mu. Urapi kami semua, berikan kepada kami telinga hati yang mau belajar mendengar firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang bijaksana. Kelak kami boleh menjadi orang-orang yang dewasa, orang-orang yang disukai Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang mendapatkan yang terbaik karena keramahan, ya. Jadi minggu ini kita tetap temanya ada keramahan. Jadi kita akan belajar mendapatkan yang terbaik karena keramahan. Jadi kalau ada adik menjadi anak-anak yang ramah, punya keramahan, pasti akan mendapatkan yang terbaik berkat dari Tuhan. Nah, ada adik, hari ini kita akan belajar ada salah satu tokoh dalam Alkitab, ya, di mana tokoh ini yang akhirnya menjadi suami dari Rut. Nah, masih ingat kira-kira siapa ya suaminya Rut? Ayo siapa? Tebak ayo. Iya, benar. Suami Rut bernama Boas. Nah, kita akan belajar tokoh yang bernama Boas, ya. Boas ini adalah memiliki arti keuletan atau kekuatan, ya. Boas adalah tuan tanah yang kaya dari Bethlehem, petani yang murah hati, yang memperhatikan kesejahteraan hidup para burunya, ya, buruh taninya, dan bertanggung jawab atas keluarganya sendiri. Nah, luar biasa bukan Boas? Orang yang juga mengasihi, ya, para pekerjanya, begitu ya. Nah, selain kelebihan yang disebutkan tadi, ya, ternyata Boas adalah seorang yang sangat ramah. Sikap keramahan itu yang akan kita pelajari sama-sama, di mana Boas mendapatkan yang terbaik karena keramahannya tersebut, ya. Kita akan belajar dari Boas. Yang pertama adalah mendahului dalam memberi salam, ya. Kita baca dulu dalam Rut 2 ayat 4, akan kakak bacakan. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem, ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Bagaimana kita tahu bahwa antara Boas dan pekerjanya ada hubungan baik? Karena apa? Karena Boas memiliki keramahan. Yang pertama, di mana Boas ini mendahului dalam memberi salam, ya. Boas memiliki kekuatan yang luar biasa dalam dirinya. Ia memiliki kekayaan yang melimpah, sukses, berhasil, terpandang, dan sangat berpengaruh di negerinya. Dengan semuanya itu, tetapi Boas pasti punya banyak alasan untuk menjadi sombong dan bertindak sesuka hati, ya. Biasanya orang yang kaya, ya, sukses, berhasil, tapi nggak semua kan, ya, sukses terus apalagi ya punya banyak uang, kaya, itu biasanya bisa saja sombong, ya, bisa saja berbuat sesuka hati. Tetapi Boas tidak, ya. Ia menjadi pribadi yang ramah. Nah, ini ia tunjukkan dengan
mana Boas mau datang ke ladang yang kotor, ya, berdebu, dan kemudian Boas menyapa terlebih dahulu para pekerjanya dengan berkata, Tuhan kiranya menyertai kamu. Inilah yang dilakukan oleh Boas, ya. Dia datang kepada pekerja-pekerjanya pada waktu di ladang, di mana pekerjanya pada waktu itu musim menuai jelai, sehingga Boas datang dan melihat, lalu Boas menyapa, seperti itu. Nah, adik-adik, kita tahu bagaimana Boas sangat ramah, ya, sudah ditunjukkan tadi dalam kitab Rut 2 ayat 4, bagaimana Boas menyapa terlebih dahulu kepada pekerja-pekerjanya. Nah, kita tahu sapaan atau salam yang diberikan Boas kepada pekerja-pekerjanya, di mana seorang atasan bisa memberikan semangat atau sukacita dan juga keakraban bagi para pekerjanya, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Boas ini, sapaan atau salam ini bisa membuat memberikan semangat, ya, kepada pekerjanya, dan juga bisa memberikan sukacita. Bahkan ada hubungan akrab antara pimpinan dan bawahan. Di samping itu juga salam dari Boas itu membuat orang lain merasa dirinya berharga, ya. Pekerjanya tidak merasa direndahkan, bahkan merasa dihargai. Saat Boas menyapa pekerjanya, para pekerjanya sangat merasa dihargai, ya, karena disapa. Ini yang sangat luar biasa sekali dari Boas. Nah, lalu sebuah salam mungkin terlihat sederhana, ya, mungkin ada dipikir hanya salam aja kan begitu. Tetapi kita lihat sebuah salam mungkin terlihat sederhana, tetapi bisa berdampak besar buat orang lain yang bisa mendatangkan berkat luar biasa. Ternyata salam juga bisa memberkati orang lain, ya, dan berdampak besar dan mendatangkan berkat, ya, karena orang itu merasa dihargai, begitu. Nah, jadi jangan tunggu diperintahkan untuk memberi salam, tetapi berikan salam dengan segera dan lihatlah berkat-berkat dari Tuhan. Jadi adik-adik, saat kita memberi salam jangan tunggu disuruh, ya, disuruh oleh orang tua, disuruh oleh guru, jangan. Jadi inisiatif dari adik-adik. Sebelum disuruh, adik-adik berikan dulu, ya, memberi salam terlebih dahulu kepada siapapun yang adik-adik temui. Sehingga apa? Saat kita memberi salam, pasti berkat Tuhan tercurah atas kita semua, ya, terlebih atas adik-adik. Lalu yang kedua, selain memberi salam terlebih dahulu, keramah yang kedua adalah berbagi dengan senang hati dan melayani dengan tulus. Jadi Boas ini adalah orangnya suka berbagi, ya, berbagi dengan senang hati dan melayani dengan tulus. Kita baca dulu dalam Rut 2 ayat 5 sampai 9. Rut 2 ayat 5 sampai 9 kakak akan bacakan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari mana perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti." Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja
lelaki jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Amin. Nah, Boas yang kaya tetapi juga merupakan pribadi yang murah hati dan mau menolong. Ya, walaupun Boas kaya, tetapi dia adalah pribadi yang murah hati, di mana dia suka menolong. Nah, Rut saat itu adalah seorang pemulung, ya, pemungut jelai sisa panenan. Rut melakukan itu untuk menafkahi dia dan juga Naomi mertuanya. Nah, Boas tahu dari para pengerjanya bahwa Rut sebelumnya telah meminta izin lebih dahulu kepada para pengerjanya di sana untuk diperbolehkan memungut bulir-bulir jelai yang tercecer, dan juga latar belakang dari Rut yang telah ditinggal meninggal suaminya dan sekarang hidup dengan mertuanya. Nah, Boas bermurah hati kepada Rut dengan memerintahkan para pekerjanya untuk sengaja menjatuhkan sedikit-sedikit dari setiap jelai yang mereka tuai supaya Rut dapat memungutnya. Nah, Boas tulus membantu Rut tanpa menginginkan pujian dan imbalan apapun dari Rut. Boas juga mengizinkan Rut untuk minum bersama pekerjanya jika ia haus, dan ini dilakukan bahkan sampai musim menuai jelai berakhir. Boas menolong Rut sampai tuntas. Nah, jadi adik-adik, kita belajar dari Boas bagaimana Boas ini kalau menolong itu menolong dengan sepenuh hati, ya, bukan dengan kepura-puraan, bukan dengan ogah-ogahan, tetapi menolong seorang Rut dengan sepenuh hati tanpa minta imbalan, ya, atau tanpa minta pujian. Nah, tak hanya itu, ketulusan dan kemurahan hati Boas ditunjukkan juga dengan bersedia membeli tanah milik Elimelek dan menjadikan Rut sebagai istrinya dengan tujuan menyelamatkan Rut dan nama keluarga Naomi. Dan sikap keramahnya dilakukan oleh Boas seperti sebuah taburan yang kemudian menuai berkat besar dari Tuhan. Nah, kita tahu bagaimana Boas sangat menghormati keluarga Rut, ya, sehingga Boas mau menikahi Rut. Lalu yang kedua, Boas juga membeli tanah Elimelek, yaitu suami dari Naomi yang sudah meninggal. Supaya apa? Supaya untuk menjaga nama baik atau nama besar dari keluarga Naomi. Inilah kelebihan yang dilakukan oleh Boas. Dia suka menolong. Nah, jadi adik-adik, itulah yang perlu adik-adik pelajari. Kita harus memiliki keramahan. Dengan apa? Dengan cara memberikan salam terlebih dahulu. Yang kedua, kita harus apa tadi? Berbagi dengan senang hati dan melayani dengan tulus seperti yang dilakukan oleh Boas. Nah, adik-adik, Boas telah meninggalkan teladan hidup yang luar biasa, dan teladannya yaitu keramahan yang pasti sangat menyenangkan hati Tuhan, sehingga Boas mendapat yang terbaik dan sangat diberkati. Perjalanan cerita Boas dan Rut diakhiri dengan penutup yang happy ending. Mereka diberikan Tuhan dengan seorang anak yang adalah kakek dari Daud. Jadi adik-adik, bagaimana Tuhan memberkati Boas karena keramahannya, ya, baik kepada Rut, baik kepada Naomi, juga kepada pengerja-pengerjanya, sehingga Boas dikarunia seorang anak, di mana anak dari Boas adalah, dikatakan tadi, adalah kakek dari Daud. Siapa namanya? Nanti adik-adik cari sendiri di Alkitab. Marilah kita sama-sama belajar dari Boas, ya. Yang pertama adalah mendahului dalam memberi salam dan membuat orang lain merasa dirinya berharga, tanda memiliki sifat rendah hati.
seperti Boas, maka kita dapat lakukan dengan tidak menyombongkan diri atas semua kelebihan yang kita miliki, seperti kekayaan, kepintaran, keahlian, dan menjaga setiap perkataan kita supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut kita adalah ucapan berkat atau motivasi dari kata-kata positif. Jadi adik-adik, kita belajar dari Boas. Yang pertama adalah memberi salam terlebih dahulu, karena memberi salam itu akan memberkati orang yang pasti ya. Karena saat kita memberi salam, kita juga berarti menghargai orang tersebut ya. Saat kita menghargai orang tersebut, maka Tuhan akan memberkati kita. Lalu yang kedua, orang yang ramah akan memiliki sifat berbagi dengan senang hati dan melayani dengan tulus. Dan itu tanda memiliki sifat murah hati yang tidak akan diam saat ada orang yang kesusahan, dan akan menolong tanpa memandang latar belakangnya. Orang yang murah hati juga akan beroleh kemurahan. Ya, jadi yang kedua, jadilah orang yang katakan memiliki sifat suka berbagi dengan orang lain ya, dan melayani dengan tulus. Maka saat kita melayani orang lain dengan tulus dan suka berbagi dengan senang hati, berkat Tuhan pasti ada atas kita semua. Nah, jadi adik-adik, untuk belajar murah hati dapat kita mulai dari lingkungan sekitar kita, seperti keluarga kita atau teman terdekat kita. Contohnya, saat di rumah kita bisa membantu orang tua merapikan rumah, membantu adik belajar dan sebagainya. Saat di sekolah kita mau meminjamkan alat tulis kita kepada teman, atau memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan dan lain sebagainya. Nah, dan yang terakhir adalah adik-adik, jangan lupa untuk terus berdoa, meminta bimbingan dan penyertaan Tuhan agar kita dapat meneladani kehidupan dari Boas yang penuh dengan keramahan. Nah, jadi adik-adik, pelajaran hari ini sangat sederhana ya, tentang keramahan, bagaimana kita harus memberi salam terlebih dahulu. Yang kedua, kita harus bisa berbagi dengan senang hati dan melayani sesama kita dengan tulus. Nah, sekarang kita akan baca ayat hafalan minggu ini dalam Matius 5 ayat 7. Dibuka Alkitabnya, Matius 5 ayat 7. Sudah ketemu? Ya, kita baca sama-sama dari alamatnya. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi, Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan bisa adik-adik kerjakan, lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami dari kehidupan Boas, di mana Boas memiliki keramahan, yaitu dia memberi salam terlebih dahulu pada orang lain. Yang kedua juga bagaimana Boas mau berbagi dengan senang hati dan melayani orang lain dengan tulus. Tuhan, biarlah Engkau tanamkan firman ini dalam hati setiap kami semua, terlebih adik-adik yang ada di rumah, sehingga saat kami mendengar firman dan melakukan, kami percaya bahwa berkat Allah atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik yang ada di rumah, supaya boleh belajar ramah, boleh belajar berbagi, boleh belajar melayani, boleh belajar memberi salam terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa, semuanya pada taat saat mendengarkan firman Tuhan. Firman yang disampaikan pun luar biasa, mendidik setiap kita yang mendengarkan. Nah, adik-adik semuanya, saat ini Kak Dian mau ajak kita semua untuk memberikan persembahan untuk Tuhan. Yuk kita ambil persembahan kita mau berdoa buat persembahan yang akan kita berikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Semuanya satu hati di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman yang sudah disampaikan oleh kakak sekolah minggu ini boleh memberkati setiap kami, mengajarkan setiap kami untuk lebih lagi bersyukur atas kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Saat ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami memberikan karena Engkau sudah lebih dahulu memberkati setiap kami Tuhan. Kami mau memberikan karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik bisa memberikannya melalui OVO, GoPay, link aja Shopee Pay dengan scan QR CIMB, mobile banking BCA, atau transfer melalui BCA atas nama Willy Joseph Chandra 0180508023, atau transfer mata uang asing melalui OCBC NISP Tbk cabang Ahmad Yani Sidoarjo AC 551810002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Dan kalau sudah ditransfer, beritanya sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Sisa 12 keranjang. Sisa 12 keranjang. Haleluya. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sarangnya adik-adik semuanya. Happy healing. Yuk, Yuk jalan-jalan Kak yuk. Anis, kita lanjut yang tadi. Yuk kita Yuk, jalan-jalan. Mari adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita angkat tangan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Saat kita mendengar firman Tuhan dan merenungkan, terlebih melakukan dalam kehidupan kita sehari, percayalah bahwa Tuhan akan berkati engkau
Tuhan akan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati orang tuamu, Tuhan akan memberkati kakak atau adikmu, Tuhan akan memberkati pendidikanmu, Tuhan memberkati kehidupanmu, dan Tuhan akan memberkati masa depanmu. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Engkau akan naik dan tidak turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Terimalah berkat dari Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kali dan bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.